Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bustami Syam Channel. Kali ini saya akan membahas tentang 7 langkah mudah menggambarkan diagram gaya geser, diagram momen lengkung, dan sekaligus menghitung tegangan yang bekerja pada struktur. Ya, silakan simak sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini barangkali sedang mengambil kuliah mekanika kekuatan material, kuliah desain elemen mesin, atau kuliah-kuliah lain yang terkait. Salam sehat. Ya, video kali ini saya ingin membantu para mahasiswa yang saat ini mengambil mata kuliah mekanika kekuatan material, desain elemen mesin, atau mata kuliah lain yang terkait. Pengalaman saya saat melihat hasil kuis yang saya lakukan kemarin, ya sedikit mengecewakan karena para mahasiswa 60% ya belum dapat menggambarkan dan menghitung. Ya, saya ulangi, menggambarkan diagram gaya geser, momen bengkok, dan menghitung tegangan sekaligus. Kenapa? Karena barangkali belum dapat celahnya. Video kali ini dalam 7 langkah mudah kita akan coba lihat ya satu persatu dengan mengambil sebuah contoh. Pahami dengan baik, kemudian tinggal berlatih. Oke, simak terus. Ini ada di bab 6, chapter 6 dari buku Mechanics of Materials yang dikarang oleh Profesor Hibbeler untuk edisi Global Edition. Bisa dilihat di bab 6. Jadi hari ini seperti yang tadi di pengantar saya ingin menjelaskan ada 7 langkah ya bagaimana menggambarkan diagram V, diagram M, dan menghitung tegangan pada struktur, katakanlah seperti contoh soal di sini. Jadi kita lihat di sini ada beam. Jadi mahasiswa harus memahami beam ini, geometri propertiesnya itu seperti apa. Kemudian ada disturbance yang harus dipahami, ada yang concentrated force 15 kN dan juga ini yaitu distributed force 5 kN per meter sepanjang berapa. Jadi dalam hal ini sepanjang 5 meter. Kemudian juga ada beban momen 80 kilonewton per meter pada tumpuan A. Nah, yang ketiga, kita harus pahami support reaction atau tumpuan. Itu harus kita pahami. Banyak sekali jenis tumpuan, dan kalau misalnya sudah lupa, barangkali bisa buka lagi ke buku statika. Terutama misalnya untuk poros itu ada bantalan, itu bagaimana support reaction-nya ya. Beam seperti ini adalah simply supported beam. Jadi kondisinya bisa overhang, bisa cantilever ya, dan lain-lain. Jadi ini harus dipahami. Di video ini kita akan membahas ya, bagaimana tujuan akhir sebenarnya kita ingin menghitung tegangan yang bekerja pada struktur, di mana yang kritis, karena itu yang paling penting di dalam sebuah struktur. Jangan sampai ambruk, jembatannya ambruk, gedungnya ambruk semuanya. Kenapa? Karena salah hitung. Ya. Salah hitung dimulai dengan salah identifikasi. Video langkah ini saya kira akan bisa membantu adik-adik mahasiswa maupun teman-teman praktisi.
Ya, 7 langkah ini yang pertama adalah identifikasi jenis disturbance. Jadi saya sudah katakan, jadi kalau disturbance-nya adalah gaya-gaya seperti ini, disturbance-nya ya. Kalau disturbance-nya adalah gaya, dalam hal ini di A ada 80 kilonewton, kemudian ada gaya terpusat minus 15 kilonewton, karena kita konvensi tanda kalau ke bawah itu minus. Kemudian lihat ini, ada distributed load 5 kilonewton per meter. Yang salah sepanjang BC. Jadi bisa jadi nanti sebelah ini overhang atau dia ini penuh. Ya, jadi ini harus dipahami dulu. Yang langkah pertama itu adalah identifikasi disturbance. Jadi kalau dia shaft, barangkali ada torsi. Kita harus tulis ada torsi. Ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus mengenali support reaction atau tumpuan. Jadi dalam hal ini ya kita langsung bisa identifikasi this is a simply supported beam. Jadi simply supported. Nah ini ya. Kalau simply supported, ya di mana fit, di mana roll. Ya. Ini roll A, berarti nanti akan ada gaya ke arah X di A. Tapi barangkali kalau di diagram gaya geser ini tidak akan berkontribusi ya dalam perhitungan tegangan nantinya. Kalau yang arah A. Jadi yang arah vertikal. Ya. Itu nanti kita bisa lihat. Nah, jadi langkah kedua adalah kenali support, tumpuan. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, ini sangat penting, yaitu geometrical properties atau geometry properties dari beam atau shaft. Jadi kalau di sini ada sekali lagi ini saya tunjukkan ke sini. Ada geometrical properties itu adalah dari beam ini. Jadi kalau dia ini terbuat dari dalam bentuk shaft, poros, maka apa geometri propertiesnya? Misalnya apa? Misalnya kita ingin tahu penampangnya. Apakah penampangnya bulat, penampangnya segi empat, penampangnya barangkali berongga seperti ini. Beda bentuk penampang, ya, beda geometri, maka nanti kita akan lihat penghitungan luas berbeda. Satu, kemudian momen inersia arah X, arah Y-nya juga berbeda, tapi kalau di untuk circle sama ya, seperti di sini juga. Bagaimana kalau bentuk segitiga? Nih, berbagai bentuk ya, right triangle ya, misalnya seperti ini, IX, Y-nya seperti apa, A-nya seperti apa. Nah ini harus dipahami dulu oleh students. Nah, barangkali ini bentuk profil, ya, steel profile. Jadi kalau steel profile, jadi kita harus lihat di buku Hibbeler ini, bisa dilihat nanti di appendix B, kita akan lihat geometric properties of structural shape. Katakanlah seperti ini bentuk I ya, channel profil I. Nah, kalau profil I ini kita langsung tahu
nih webnya berapa ya, kemudian berapa berapa lebarnya ya, lebar di sini berapa, ini berapa semuanya, kemudian tebal ya, tebal di sini berapa, kita tahu semua, dan itu untuk berbagai kode, karena ini adalah sudah dipasarkan dan kita bisa pesan. Misalnya untuk W60155, maka kita bisa langsung tahu areanya berapa, ketebalannya berapa ya. Ini tebal webnya berapa yang kecil itu. Kemudian flange-nya juga. Nah, yang paling penting kita ingin tahu juga adalah berapa besar moment of inertia. Ini misalnya. Jadi kita tinggal lihat tabel. Jadi langkah yang ketiga adalah mengenali geometric properties of the beam or shaft. Okay. Nah, lanjut langkah yang keempat adalah kita ambil contoh seperti ini. Jadi ada simply supported beam ya at A and C, kemudian diberikan beban 80 kN meter moment at A, kemudian concentrated force 15 kN at B, kemudian distributed forces 5 kN per meter along 5 meter B to C. Nah, seperti ini. Lalu berapa? Kita ingin tahu berapa ini gaya reaksi di sini. Ini yang kita harus ketahui. Nah, jadi untuk itu kita hanya perlu dua persamaan. Yang pertama adalah sigma Fy sama dengan 0. Ya, dimana untuk arah Y itu ke atas positif dan ke bawah negatif. Sigma Fx 0 itu tidak berkontribusi nanti kita lihat. Jadi tidak perlu kita habiskan waktu. Kemudian sigma moment, ambil salah satu. Jadi kita ambil di sini sigma moment at A sama dengan 0. Satu-satu. Untuk sigma Fy sama dengan 0, maka kita lihat ada AY, ada CY. Ya kan? Kemudian ada 15 kN, ada 5 kN per meter, sepanjang 5 meter. Kalau begitu, ini kita harus rubah dulu menjadi beban terpusat. Gimana caranya? Kita cari titik sentroidnya, 5 kali 5, 25. Nah ini dia, 25. Ini dia. Sigma Fy 0, dapatlah satu persamaan AY plus CY sama dengan 40. Kemudian untuk momen di sini 0, ya di sini kita jepit, ini kita lepas, maka apa yang terjadi? Yang pertama adalah momen di A itu memang sudah ada. Ingat, kalau yang seperti ini itu positif, berarti CW adalah negatif. Jadi minus 80, 15 kali jaraknya 5, minus 25, jaraknya tentu ini 7,5 ya. 7,5 ditambah CY positif ya, yang panjangnya total adalah 5 plus 5, 10. Sehingga kita dapatkan CY, kita masukkan harga CY ke persamaan A di sini di atas, kita peroleh AY 5,75 kN. Nah, jadi kita langsung dapat nih. Nah, kita tuliskan gaya reaksi yang terjadi pada struktur. Oke, itu sudah langkah yang keempat. Mudah kan? Jadi kalau ada pertanyaan atau komen, tolong di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kelima. Kita masuk ke langkah nomor 5. Di sini kita
ingin menuliskan persamaan atau function dari gaya geser V dan M. Untuk apa? Karena setelah kita mengetahui persamaannya dalam hal ini fungsi X, maka kita bisa menggambarkan diagram itu. Coba kita lihat kalau kita lihat gambar ini ya, ini yang kadang-kadang oleh mahasiswa sedikit bingung bagaimana membuat persamaan, berapa section kita ambil. Nah, untuk ini pegangannya adalah lihat. Untuk kasus di sini kita lihat bahwa ada discontinuity dari beban yang terdistribusi 5 kN per meter dan juga beban concentrated force 15 kN. Sementara di sini juga ada beban momen 50 kN. Jadi kalau kita lihat kasus di sini maka kita harus memotong menjadi dua bagian, ya, menjadi dua bagian. Jadi artinya apa? Jadi ada X1 nanti ada X2. Nah, itu dia. Nah, pertama coba kita potong di bagian yang pertama ini. Kita potong di sini. Ya, kita potong. Nah, ini bentuk potongannya, kita tahu di sini akan bekerja gaya 5,75 kN, tidak lain daripada AY yang tadi kita sudah hitung. Kemudian 80 kN ada di sini. Nah, di sini ya karena ini kita potong, maka selalu akan ada gaya geser V dan momen lengkung M dan gaya normal. Tapi gaya normal tidak berkontribusi, jadi dalam hal ini kita tidak perlu menghitung. Tapi kalau nanti ceritanya adalah shaft atau poros, maka kita perlu pertimbangkan itu. Baik. Lalu kita buat persamaannya. Persamaannya X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 5. Satuannya 5 meter. Ya. Meter ya. Nih. Jadi X1-nya mulai dari bagian 0 ini sampai ke sini. Nah, jadi kita tahu untuk itu persamaannya ya 5,75 ya kurang V ya untuk gaya-gayanya sehingga kita bisa langsung dapat V. Apalagi untuk M sama dengan 0 kita tahu bahwa kalau dia CCW positif maka di ujung ada 80 kN negatif kemudian ada gaya reaksi 5,75 kali X1 ya kali X1 karena ini dengan gayanya langsung adalah X1. Lalu satu lagi apa? M. Ya, yaitu M yang bekerja di sini. Bekerja di sini karena dia CCW, ini CCW, maka positif. Sama dengan 0, kita dapat persamaan yang kedua. Jadi sudah dua persamaan kita dapatkan. Kemudian karena tadi discontinuity-nya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, maka kita perlu membuat potongan satu lagi. Di mana potongannya? Kita memotong di bagian kedua. Kita potong di bagian kedua, inilah potongannya. Maka kita lihat gaya-gaya yang bekerja 5,75, ini 80 ada di sini, ya. Kemudian 15 ini sekarang kita bisa langsung letakkan di sini 15. Nah, 5 kN per meter ini harus dikalikan berapa jaraknya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jaraknya ke sini adalah
X2 kurang 5 per 2. Karena dari sini ke sini kan sama dengan X2. X2 kurang 5. Dari mana datangnya 5? 5-nya ini. Dari mana datang X? X itu keseluruhannya. Itu X2 ini. Nah, jadi kita sudah bisa menghitung berapa besar concentrated force-nya, yaitu 5 kali X2 kurang 5. Itu sepanjang ini ya, yang tersisa setelah dipotong. Nah, lalu sekarang kita dapatkan persamaan 3. Itulah dia 15,75 kurang 5X2. Persamaan momennya seperti apa? Sama seperti di atas. Jadi ada gaya 575 negatif ya, karena CW. Kemudian minus 80 juga negatif. Nah, ini kalikan X2 ya. 5,75 kali X2. Kalau 15 tentu kali X2 kurang 5 ya. Dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di persamaan ini. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan persamaan ini. Persamaan momen. Yaitu minus 2,5 X2 kuadrat tambah 15,75 X2 tambah 92,5 satuannya kilonewton per meter. Nah, langkah berikutnya ya, kita menggambarkan V dan M. Caranya gimana? Caranya dengan memasukkan harga-harga batasan. Tadi kan pertama X1 itu dari 0 sampai 5. Kemudian untuk X2 dari 5 sampai 10. Jadi itu kita masukkan saja. Ya, seperti ini. Ya, persamaan 1 langsung 575. Jadi kalau V-nya itu sudah langsung ini konstan mulai dari 0 sampai 5. Yaitu plus 5,75. Kemudian persamaan momennya kita lihat, setelah kita masukkan dalam persamaan ini, maka kita peroleh untuk X sama dengan X sama dengan 0, ya. Lihat persamaannya. Ini untuk V ya. Sebentar. Kita selesaikan dulu untuk V. Untuk X sama dengan 5, maka kita dapatkan 9,25 kilonewton. Ini dia. Untuk minus, ya. Minus, maka kita dapatkan gambarnya seperti ini. Nah, untuk X sama dengan 10, kita masukkan lagi, dapat minus 34,25. Itu ya. Itu kalau untuk V kita selesaikan secara bertahap. Nah, sekarang kita untuk momen. Untuk momen pertama, untuk momen itu ya mulai dari sini sampai ke sini. Ya. Jadi untuk M sama untuk batas X1 dari 0 sampai 5, ya, kita tahu persamaannya adalah M sama dengan 5,75 X1 tambah 80. Jadi dengan memasukkan harga X sama dengan 0, langsung kita dapatkan M sama dengan 80 ya, dia ada di sini. Kemudian untuk X sama dengan 5, tinggal kalikan saja, dapatnya 108,75. Sepertinya ini yang terbesar ya, ini yang terbesar. Nah, seperti itu. Lalu untuk jarak X lebih besar dari 5, tapi lebih kecil dari atau sama dengan 10, maka di sini ada persamaan 4. Ya, kita tinggal masukkan untuk X sama dengan 5, ya, diperoleh M sama dengan 108,5, jadi tetap di titik itu, ya. Lihat dari sini. Nah,
Nah, dari situ ya. Jadi yang garis ini tetap di sini. Oke. Kemudian untuk X sama dengan 10 ini, maka kita dapatkan 0. 0 ya. 0. Masalahnya, kenapa garis lengkung? Ya, ini kenapa garis lengkung? Karena ini persamaan pangkat 2. Ya, jadi kita tahu persamaan, kita bisa plot ya untuk berbagai titik. Tapi akhirnya kita akan dapatkan garis lengkung seperti itu. Ya, bagaimana, mudah bukan? Jadi kita pertama harus paham betul tentang discontinuity dari pembebanan. Jadi bagaimana kalau dia overhang? Bagaimana kalau ada concentrated force? Ya, misalnya gini. Misalnya bagaimana kalau bebannya jadi ada beam, ya, separuhnya seperti ini, kita balik dikit aja, ya, di roll di sini fix, jadi simply supported, ini distributed 5 kilonewton per meter. Ayo ya, ini 5 meter juga seperti tadi, tetapi gayanya ada di sini. Nih. Jadi ada gaya 10 kilonewton di sini. Ini bagaimana kita menggambar diagram gaya geser? Coba kalau bisa nanti tulis di komen bisa. Jadi kalau tidak ada masalah silakan gimana yang tidak pahamnya di mana. Jadi di sini adik-adik mahasiswa harus bisa melihat masalah discontinuity daripada pembebanan itu. Ya. Untuk tantangan lebih lanjut, ini pilih geometric properties ya, untuk dibuat dari steel ya, tetapi profile. Misalnya channel, profil channel. Jadi lihat kembali ya, pilih profil channel yang mana, ukurannya segala macam, lalu cari berapa propertiesnya, modulus of elasticity-nya berapa moment of inertia segala macam. Nah, kenapa itu penting? Karena kita akan masuk kepada langkah yang terakhir, yaitu langkah 7. Langkah 7 bukan lari ya. Tapi langkah 7 ini adalah menghitung tegangan maksimum pada beam. Dan itu sangat penting ya. Rumusnya sederhana sebenarnya. Sigma ya, tegangan yang bekerja apakah ke arah X, kalau di sini X ya, adalah momen maksimum kali C dibagi I. Di mana I per C itu sebenarnya ini kan section modulus. C kalau bentuknya rectangular seperti ini, ada B, ada H. Ya kan? Kita tinggal memberikan aja harga B berapa, H berapa. Kita bisa lihat tadi di tabel di atas yang saya sudah tunjukkan, ya, standarnya. Jadi, tapi C ini kan setengah H, ya kan? Karena dia simetrik ke arah Y. Dia ke arah X sama. Kemudian kita menghitung I. Dalam hal ini 1/12 BH pangkat 3. Bagaimana kalau ini berongga? Nah, ini kan sebuah tantangan. Bagaimana kalau bentuknya segitiga? Bagaimana segitiga tapi berongga? Dan banyak profil lain yang bisa dicoba oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, ayo hitung dan coba untuk berbagai geometri. Ya, bagaimana? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini 7 step ini bisa dipergunakan sebelum kita membuat sebuah desain. Ya. Artinya mendesain itu apa? Mendapatkan, salah satu adalah mendapatkan ukuran.
dari komponen yang akan kita rancang. Jadi langkah ke-8 ya, dengan kita nanti menggunakan teori kegagalan seperti pada video sebelumnya, saya buat linknya di deskripsi, kita bisa menghitung apakah yang mau kita hitung adalah gaya yang paling aman terjadi, ya. Yang tadi kan ada 15 kN. Tapi barangkali kita justru 15 atau berapa itu yang kita ingin hitung. Yang kedua, kita ingin menghitung apakah ini aman, struktur ini aman atau tidak. Dengan ukuran-ukuran yang tadi sudah diberikan oleh geometric properties. Kalau tidak aman, apa solusinya? Jadi sangat menarik, saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu. Kuncinya adalah berlatih. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ya, silakan subscribe, like, and share supaya manfaatnya lebih besar. Dan terima kasih channel ini sudah mendapat view yang alhamdulillah sudah banyak, juga subscriber seperti yang ada di layar. Terima kasih atas dukungannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.